Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Dumbos Kogara dari Prodi Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan kelas B. Saya akan membawakan materi tentang mekanika tanah dengan judul perbaikan tanah. Pengertian. Dalam konstruksi bangunan sipil, lapisan tanah sering memiliki daya dukung rendah, berpengaruh pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan operasional. Sifat tanah dipengaruhi oleh mineralogi tanah, baik lapukan setempat maupun terangkut. Sifat kohesif atau non-kohesif ditentukan oleh gradasi partikel lapukan, memengaruhi daya dukung, permeabilitas, kompresibilitas, dan kembang susut tanah. Ruang lingkup perbaikan tanah terbagi menjadi: 1. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi, yaitu dengan semen, kapur, abu, dan larutan kimia. 2. Perbaikan tanah dengan metode fisik, metode pelaksanaan, yaitu pemadatan, kompaksion, konsolidasi, consolidation, pengeringan, dewatering, penggantian, replacement, perekatan partikel tanah, permeation resin, dan lain-lain. Tujuannya yaitu meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, memodifikasi permeabilitas tanah, dan menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis perbaikan tanah yaitu: 1. Karakteristik tanah dan konstruksi. 2. Parameter tanah yang perlu diperbaiki. 3. Ketersediaan bahan dan peralatan. 4. Harga dan efisiensi biaya. 5. Kondisi lingkungan di sekitarnya. Analisis dampak terhadap lingkungan dan rencana penanggulangan dampak harus diperhatikan secara seksama. Metode kimia, yaitu batasan dan penerapan, yaitu bahan kimia, larutan atau bubuk kimia dicampur dengan tanah. Kedua, pemilihan, tergantung pada sifat tanah dan komposisi mineral. 3. Jenis tanah, umumnya efektif untuk tanah berbutir halus, kadang juga pada berbutir kasar. Mineralogi lempung, karakteristik, partikel lempung berukuran koloid terbentuk dari pelapukan mineral tanah. 2. Mineral dominan, montromilianite, kaolinite, ilite, dan lainnya. Metode kimia. Pertama, pengaruh air pada tanah lempung. Pentingnya air memperbesar luas spesifik surface dan memengaruhi sifat plastisitas tanah. 2. Muatan listrik. Ion positif, kation, tertarik ke partikel lempung yang bermuatan negatif. Ketiga, molekul air. Molekul dipolar dengan 3 mekanisme tarikan, termasuk ikatan hidrogeni. Metode fisik. Pertama, pengertian metode fisik. Perbaikan tanah fisik bertujuan meningkatkan kinerja tanah, seperti daya dukung, penurunan, dan permeabilitas. Metode ini menggunakan bahan non-kimia, misalnya sistem drainase dan pemadatan tanah. Metode pemadatan adalah yang paling umum dan mudah dilaksanakan. Kedua, pemadatan tanah dengan metode pemadatan. Pemadatan tanah dilakukan dengan menyalurkan energi beban dinamis ke lapisan tanah di bawah permukaan. Metode umum pada dasar jalan atau landasan pesawat. Tujuan pemadatan termasuk meningkatkan daya dukung, kekuatan geser, mengurangi permeabilitas, kompresibilitas, dan volume change tanah. Metode fisik, yaitu perbaikan tanah dengan metode konsolidasi. Metode konsolidasi menggunakan pembebanan statis untuk memadatkan tanah. Biasanya dikombinasikan dengan drainase untuk tanah lunak. Proses ini membutuhkan waktu lama dan cocok untuk lapisan tanah dengan kebutuhan jangka panjang. Penggunaan beban sementara dan drainase membantu proses konsolidasi. Kedua, perbaikan dengan pergantian tanah. Teknik penggantian tanah meningkatkan daya dukung tanah dengan menggantikan tanah buruk dengan bahan lebih baik. Metode ekonomis dan cepat, terutama untuk pondasi dangkal. Kombinasi dengan metode lain yang dibutuhkan untuk lapisan tanah yang dalam. Metode fisik. Pertama, perbaikan dengan perekatan butir tanah. Metode ini merekatkan partikel tanah untuk meningkatkan kinerja lapisan tanah. Stabilizer seperti resin digunakan untuk waterproofing dan perekatan tanah. Resin alami atau sintetis menjaga kadar air tanah pada level optimal. Metode ini cocok untuk tanah lepas. Pengembangan metode perbaikan tanah.
Yang pertama, perbaikan tanah dengan teknik inclusion, perbaikan dengan teknik flotation. Yang ketiga, perbaikan dengan teknik stone column. Yang keempat, perbaikan dengan metode compaction grouting. Yang kelima, perbaikan dengan teknik dynamic compaction. Yang keenam, perbaikan dengan teknik fibro replacement. Sekian dari saya, terima kasih.